Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 41. Aku hanya sedikit berbicara. Setelah Liana dan Lintang pergi, suasana di rumah keluarga Barma terasa menyesakan. Andika dan keluarganya telah diusir dari keluarga Barma, sedangkan Adi dan keluarganya berakhir di penjara. Tak ada satupun yang menyangka semuanya akan berakhir seperti itu. Dimas, kerahkan semua orang dan selesaikan masalah ini. Teriak Gatra marah. Bagaimana bisa Lintang keluar dari penjara sedangkan keluarga Tanomo menjadi hancur seperti ini? Lintang yang sudah menyerang polisi bisa lolos dari hukuman. Sedangkan keluarga besar terkemuka seperti Tanomo yang memiliki aset di mana-mana justru hancur. Ini benar-benar sulit dipercaya. Mendengar hal itu, seorang anggota senior keluarga Barma langsung menelepon seseorang. Setelah beberapa saat, Dimas berkata kepada Gatra, "Tuan Gatra, kami sudah tahu semuanya. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Lintang. Keluarga Tanomo ditangkap karena korupsi dan terungkapnya rencana pembunuhan Budi Santoso. Mereka juga tampaknya sudah membuat masalah dengan seorang petinggi misterius di provinsi itu. Karena kabar itu, petinggi nomor 1 di provinsi itu langsung memerintahkan penyelidikan terhadap keluarga Tanomo. Bermasalah dengan seorang petinggi misterius di provinsi ini." Gatra mulai mengerti permasalahannya. Lalu berkata, pantas saja keluarga Tanomo langsung hancur hanya dalam sekejap mata. Tapi, siapa gerangan petinggi misterius itu? Dia bahkan bisa memerintahkan petinggi nomor 1 di provinsi ini untuk melakukan penyelidikan. Ini benar-benar di luar dugaan. Gatra menghela nafas. Bagaimanapun juga, kekuasaan keluarga Tanomo sebanding dengan keluarga Barma. Tentu saja, pemeriksaan mendadak seperti itu membuatnya panik dan takut. Apalagi, orang misterius itu dapat memerintahkan Zaki Limantara begitu mudah. Hal ini menunjukkan betapa menakutkannya orang itu. Perintahkan seluruh anggota keluarga Barma agar tidak menimbulkan masalah. Kalau tidak, aku khawatir jika kita membuat masalah dengan petinggi misterius provinsi itu, maka kita akan dikuburkan hidup-hidup. Perintah Gatra dengan ekspresi serius. Dimas mengangguk lalu diam sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Tuan Gatra, apa yang akan Anda lakukan pada Lintang?" "Dia telah mengusir Tuan Andika dan menangkap Tuan Adi." Lintang, mendengar nama itu membuat Gatra muak dan sangat marah. Biarkan saja dulu dia mau berbuat apa. Begitu pil kebangkitan berhasil dikembangkan, aku akan menunjukkan kepada sampah itu siapa pemimpin sebenarnya dari keluarga ini. Dimas dan yang lainnya hanya mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa Gatra benar-benar marah kali ini. Begitu pil kebangkitan berhasil dibuat, hidup menantu yang tidak berguna itu akan segera berakhir. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa orang yang mereka anggap sampah tidak berguna itu adalah petinggi misterius yang selama ini mereka takuti. Dia adalah orang yang menyuruh Zaki Limantara menyelidiki keluarga Tanomo. Jika mereka tahu siapa Lintang sebenarnya, bagaimana reaksi mereka? Apa mereka akan menangis dengan keras? Lintang sedang mengendarai sedan Mercedes-Benz menuju rumah besar Lailak. Tampak Liana dan Siswanto yang masih sangat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Adi ditangkap polisi dan Andika diusir dari keluarga Barma. Sedangkan mereka mendapatkan semua aset perusahaan Tanomo tanpa mengeluarkan 1 sen pun. Ini benar-benar hal yang tidak pernah terpikirkan oleh ayah dan anak ini. "Lintang, katakan padaku, apa semua ini benar-benar tidak ada hubungannya denganmu?" tanya Liana. Dia merasa bahwa Lintang pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Bukan hanya dia yang berpikiran seperti itu, namun juga Siswanto yang kini berada di kursi belakang. Dia menatap menantunya dengan saksama. Dia merasa bahwa menantunya ini terlihat semakin misterius. Melihat raut wajah mereka, Lintang tidak bisa menahan tawa. "Sayang, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, aku hanya berbicara sedikit." Memang benar, Lintang hanya berbicara sedikit. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu mungkin bisa menenggelamkan seluruh kota Jakarta. Liana menghela nafas lega. Jelas dia mempercayai kata-kata Lintang barusan. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya kita cukup beruntung kali ini. Tapi lain kali,
Kamu sebaiknya jangan bertindak sembrono. Tidak lama kemudian, mobil Mercedes-Benz yang mereka kendarai mulai memasuki gerbang rumah mereka. Siswanto tampak terkejut dan bertanya dengan suara gemetar. Liana, apa kita berada di tempat yang salah? Liana tertegun mendengar pertanyaan ayahnya. Lalu, dia segera melihat keluar mobil dan terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini rumah kita. Liana tercengang. Tampak rumah megah di hadapan mereka yang dulunya sedikit bobrok ini telah diubah total. Tampak ada 2 kamar tambahan telah dibangun dan tidak ada lagi rumput liar dan tanah yang ada di halaman rumah. Semua telah diganti dengan tanaman hijau yang mahal. Jika bukan karena pintu masuk yang tidak asing bagi mereka, ayah dan anak itu pasti mengira mereka telah memasuki sebuah rumah kelas atas. Begitu melihat pintu rumah terbuka, mereka langsung terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tampak Astrid sedang mengantar tetangga keluar rumah. Mereka adalah keluarga Wiraatmaja yang terdiri dari 3 orang. Saat mereka keluar dari pintu, mereka bahkan membungkuk kepada Astrid dengan penuh rasa hormat. Liana dan Siswanto yang melihat hal ini merasa ada yang salah dengan penglihatan mereka. Mereka berdua segera turun dari mobil dan menghampiri Astrid. Mama, ada apa? Kenapa rumah kita direnovasi? Dan kenapa ada 2 kamar tambahan? Iya sayang. Kamu tahu kan gimana sombongnya Nyonya Wiraatmaja dan keluarganya itu? Mereka adalah pembual yang tinggi hati. Tapi lihat apa yang terjadi hari ini. Mereka begitu menghormati kita. Liana dan Siswanto merasa aneh. Semua berubah begitu drastis hanya dalam sehari. Mata Astrid langsung tertuju pada Lintang dan berkata, ini semua berkat Lintang. Sekali lagi, Liana dan Siswanto dibuat tercengang. Kenapa ini ada hubungannya lagi dengan Lintang? Namun, setelah mendengar perkataan Astrid barusan, Liana akhirnya sadar. Oh iya, tadi aku dan Lintang tadi pergi ke Mall Senturi dan kami dibelikan baju oleh Bayu Gunawan. Aku tidak menyangka dia akan merenovasi rumah kita juga, kata Liana sambil menatap Lintang dengan curiga. Lintang, jujurlah padaku, apa hubunganmu dengan Bayu Gunawan? Kenapa dia memberimu kartu VIP, membelikan kita pakaian, dan bahkan rumah tanpa alasan sama sekali? Mereka bertiga menatap Lintang. Lintang langsung mengangkat kedua tangannya seolah dia menyerah. Lalu berkata, aku juga tidak tahu. Ini pertama kalinya aku bertemu Bayu Gunawan. Kurasa dia salah orang. Salah orang. Liana dan orang tuanya mengerutkan alis mereka dan berpikir sejenak. Semakin mereka memikirkannya, semakin masuk akal rasanya. Faktanya, Lintang memang belum pernah ke Mall Senturi. Jadi jelas tidak mungkin dia bisa mengenal Bayu Gunawan. Kalau begitu, bisa jadi dia memang salah orang. Oh, kalau begitu kita harus jelaskan padanya yang sebenarnya. Pakaian ini bernilai jutaan rupiah. Jika dia tahu dia sudah menghabiskan banyak uang untuk orang yang salah, dia pasti sangat kesal. Dan aku tidak mau keluarga kita menanggung akibatnya nanti. Bagaimanapun juga, Astrid pernah menyaksikan bagaimana Bayu Gunawan membuat menantu Nyonya Wiraatmaja. Tetangga mereka berlutut di tanah dan memohon belas kasihannya. Maka dari itu, dia tidak mau jika nanti harus berurusan dengan orang seperti itu. Lintang langsung melambaikan tangannya lalu berkata, apa gunanya mengembalikannya, Bu? Selagi kita bisa mendapat keuntungan. Untuk apa menyia-nyiakannya? Bodoh itu namanya. Selain itu, dia yang mau memberikan itu semua. Bukan kita yang meminta. Dan sekalipun kita mengembalikannya, kurasa dia tidak akan mungkin menerimanya. Astrid mencerna kata-kata Lintang dan menyadari bahwa yang dia katakan memang ada benarnya. Lagi pula, melihat ekspresi Bayu Gunawan hari ini, jika Astrid mengembalikan barang-barang itu kepadanya, mungkin dia akan berlutut dan memohon padanya untuk tidak mengembalikannya. Baiklah kalau begitu, kita tunggu saja dia datang ke sini untuk mengambilnya jika suatu saat dia mengetahuinya. Tapi kita tidak bisa memakai pakaian itu. Jangan sampai kita nanti tidak bisa menggantinya, kata Astrid. Kemudian dia teringat sesuatu dan menambahkan, oh iya, tadi adikku menelepon. Dia bilang putranya akan bertunangan dan dia mengundang kita ke acara pestanya. Tempatnya di restoran royal di seberang jalan Hotel Kaisar.
Astrid terlihat agak cemas dan gelisah saat menyampaikan hal ini. Sedangkan Lintang tampak sedikit terkejut. Dia juga punya janji makan malam untuk malam ini. Tapi untungnya, tempatnya adalah di Hotel Kaisar. Dan pihak yang mengundangnya malam ini adalah pemimpin nomor 1 di provinsi ini, yaitu Zaki Limantara.